Jakarta, 25 Juli tahun 2025. Stadion Utama Gelora Bung Karno bergemuruh. Puluhan ribu pasang mata menanti satu tendangan penentu. Yotsakon Burafa berdiri di titik putih, striker utama Thailand, si pencetak gol di final SEA Games 2023. Kini dihadapkan pada momen paling menentukan. Tapi nasib berkata lain. Tendangannya digagalkan sang penjaga gawang muda Indonesia, Muhammad Ardiansyah. Tangis pecah. Bukan di kubu merah putih, tapi di kubu gajah perang. Inilah kisah di balik kegagalan Yotsakon Burafa menembus final Piala AFF U23 ke 2025. Dan bagaimana Indonesia melangkah mulus ke puncak kompetisi. Selamat datang di Cek Faktaid. Kata-kata striker Thailand usai gagal kalahkan timnas U23 Indonesia. Striker Thailand, Yotsakon Burafa, gagal mengeksekusi penalti melawan timnas U23 Indonesia pada semifinal Piala AFF U23 2025 atau ASEAN U23 Championship 2025. Jumat, 25 Juli tahun 2025, bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Yotsakon Burafa menjadi eksekutor terakhir Thailand dalam babak adu penalti melawan timnas U23 Indonesia. Namun, Burafa tidak mampu menembus gawang timnas U23 Indonesia yang dijaga oleh Muhammad Ardiansyah. Sementara itu, Alvarez Buffon yang menjadi pemain terakhir pada adu tos-tosan sukses menjebol gawang Sorawat Fosa Aman. Oleh sebab itu, timnas U23 Indonesia menang atas Thailand di babak adu penalti dengan skor 7-6. Menyikapi hal tersebut, pemain nomor punggung 9 itu mengakui bahwa dirinya kurang percaya diri untuk melakukan tendangan penalti. Keadaan itu juga yang membuat Burafa menolak masuk dalam 5 penendang pertama Thailand. Meskipun begitu, ia akhirnya harus mengambil tendangan penalti. Mengingat kedudukan terus imbang hingga gilirannya tiba. Saya merasa kurang percaya diri menjadi 5 eksekutor utama tendangan penalti, tapi saya harus menendang. Ujar Yotsakon Burafa dikutip dari Antara pada Sabtu 26 Juli tahun 2025. Harapan Burafa di laga selanjutnya meskipun gagal masuk final Piala AFF U23 2025. Yotsakon Burafa berharap bisa meningkatkan kualitasnya. Hal itu dimaksudkan agar dirinya mampu membantu Thailand U23 untuk meraih juara 3 dalam gelaran ASEAN U23 Championship ke 2025. Selanjutnya saya harus meningkatkan diri untuk laga perebutan posisi ketiga dan ajang lain seperti kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ucapnya, Indonesia tampil bagus dan layak ke final. Saya mohon maaf untuk fans Thailand, lanjut Burafa, yang juga pernah mencetak gol ke gawang Indonesia di final SEA Games ke 2023. Pelatih Thailand beri selamat untuk Indonesia di sisi lain. Thawachai Damrong Ongtrakul selaku pelatih Thailand menyampaikan apresiasi kepada timnas U23 Indonesia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia yang berhasil mencapai babak final. Pertandingan itu sangat menarik, ujarnya. Menurut Thawachai, kedua tim menampilkan permainan terbaik dengan mengutamakan fair play. Pelatih tim Gajah Perang itu juga mengevaluasi soal penyelesaian klinis dari Yotsakon Burafa dalam laga melawan timnas U23 Indonesia. Sebenarnya ada beberapa kesalahan, tetapi di sisi lain kami berhasil menciptakan banyak kesempatan. Sayangnya, kami gagal memanfaatkannya untuk mencetak gol. Tambahnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno malam itu berubah menjadi lautan merah. Sorak-sorai pendukung timnas U23 Indonesia mengiringi setiap detik babak semifinal Piala AFF U23 ke 2025. Namun semuanya terdiam seketika ketika Yotsakon Burafa, striker Thailand bernomor punggung 9, berjalan perlahan menuju titik penalti. Ini adalah tendangan terakhir Thailand dalam adu tos-tosan. Kedudukan 6-6. Semua tergantung pada satu tembakan. Jika masuk, Thailand unggul. Jika gagal, Indonesia punya peluang emas untuk ke final. Yotsakon, yang dikenal sebagai penyerang haus gol di Asia Tenggara, tampak ragu. Tatapannya kosong, kakinya berat, dan benar saja, tendangan yang lemah ke arah kanan bawah berhasil dibaca dan ditangkap oleh Muhammad Ardiansyah, kiper muda Indonesia yang malam itu tampil bagai tembok kokoh. Beberapa detik kemudian, Alvarez Buffon sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor terakhir Indonesia. Skor menjadi 7-6. JBK pun bergemuruh. Indonesia ke final. Thailand tertunduk lesu. Dalam wawancara pasca pertandingan, Yotsakon Burafa dengan jujur mengakui bahwa ia merasa kurang percaya diri sejak awal. Ia bahkan tidak masuk ke dalam daftar 5 penendang pertama Thailand. Saya merasa kurang percaya diri menjadi 5 eksekutor utama tendangan penalti.
Tapi saya harus menendang. Saya tidak bisa lari dari tanggung jawab, ujar Yotsakon dalam kutipan resmi dari Antara. Pernyataan itu mengungkap sisi lain dari sosok Yotsakon Burafa. Ia bukan sekadar striker tajam, tetapi juga manusia biasa yang berhadapan dengan tekanan luar biasa. Tidak semua pemain punya keberanian untuk mengakui rasa takut atau keraguan di panggung besar. Dalam sepak bola, adu penalti adalah pertarungan psikologis. Ini bukan hanya soal teknik, tapi lebih tentang mental. Seorang eksekutor bisa saja mencetak banyak gol di pertandingan biasa, tetapi gagal di titik putih jika tidak siap secara batin. Nama Yotsakon Burafa mulai melejit di Asia Tenggara sejak ia mencetak gol ke gawang Indonesia di final SEA Games ke-2023. Kala itu, ia menjadi simbol dominasi Thailand di kawasan. Bahkan sempat dielu-elukan sebagai pewaris striker legendaris seperti Taerasil Dangda. Namun waktu berjalan cepat. 2 tahun setelah itu, ia berhadapan lagi dengan Indonesia kali ini bukan di final, melainkan semifinal Piala AFF U23 ke-2025. Dan hasilnya berbeda 180 derajat. Kegagalan penalti ini menjadi semacam anti klimaks dalam karier internasionalnya. Tapi bukan berarti ini akhir. Justru, disinilah karakter seorang pemain besar diuji. Apakah ia tumbang atau bangkit lebih kuat? Pelatih timnas Thailand U23, Thawachai Damrongongtrakul, dalam konferensi pers pasca pertandingan, menunjukkan sikap sportif. Ia menyampaikan selamat kepada Indonesia yang berhasil melangkah ke final. Pertandingan itu sangat menarik. Indonesia tampil bagus dan layak ke final. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi gagal menyelesaikannya. Itu bagian dari permainan, ujar Thawachai. Terkait kegagalan Yotsakon, Thawachai tidak menyalahkan sang pemain. Ia justru menyebut bahwa tekanan dan kelelahan juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas penalti. Semua penendang menjalani latihan, tapi momen adu penalti tidak bisa disimulasikan sepenuhnya. Itu situasi emosional. Tambahnya, laga antara Thailand dan Indonesia dalam semifinal Piala AFF U23 2025 bukan hanya soal adu penalti. Sepanjang 90 menit waktu normal dan 30 menit perpanjangan waktu, kedua tim menunjukkan kualitas terbaiknya. Statistik pertandingan. Penguasaan bola. Thailand 54%, Indonesia 46% tembakan ke gawang. Thailand 7-3 on target, Indonesia 8-4 on target tendangan sudut. Thailand 5, Indonesia 4 pelanggaran. Thailand 14, Indonesia 12. Secara statistik, pertandingan berlangsung cukup berimbang. Thailand sedikit unggul dalam penguasaan bola, tapi Indonesia lebih efektif dalam menciptakan peluang berbahaya. Di sisi lain, pressing agresif dari lini tengah Indonesia yang dikomando oleh Arhan Kake dan Alvarezi Buffon membuat Thailand beberapa kali kesulitan mengalirkan bola ke lini depan. Yotsakon Burafa sendiri mendapatkan sedikit ruang gerak. Ia hanya melepaskan satu tembakan sepanjang 120 menit dan itu pun melambung. Lini belakang Indonesia tampil solid, dengan duet center Bak Damas dan Alfian bermain sangat disiplin. Salah satu nama yang mencuri perhatian malam itu adalah Muhammad Ardiansyah. Penjaga gawang muda Indonesia ini tampil luar biasa di laga semifinal. Dalam adu penalti, ia menjadi penentu dengan menggagalkan eksekusi Yotsakon Burafa. Ardiansyah sebelumnya sempat dikritik saat fase grup karena beberapa kesalahan minor. Namun ia menjawab kritik dengan cara terbaik, menjadi penentu kemenangan di partai semifinal. Yang menarik, Ardiansyah bukan hanya sekadar beruntung. Ia telah mempelajari gaya penalti para pemain Thailand lewat video dan analisis pelatih kiper. Untuk tendangan Yotsakon, ia tahu bahwa striker itu cenderung gugup dan lebih sering menendang ke kanan bawah saat dalam tekanan. Saya memang sudah menduga dia akan ke kanan, jadi saya lebih cepat lompat. Alhamdulillah bisa tangkap, ujar Ardiansyah usai pertandingan. Publik Indonesia pun memujinya. Di media sosial, Ardiansyah langsung menjadi trending. Julukan seperti Tembok Nusantara, The Silent Hero, hingga Buffon dari Depok pun mulai bermunculan. Sementara sorak-sorai menyelimuti kubu Indonesia, suasana haru menyelimuti tim Gajah Perang. Beberapa pemain Thailand tampak menangis usai pertandingan. Kamera sempat menyorot momen Yotsakon Burafa duduk tertunduk, ditenangkan rekan-rekannya. Media Thailand pun memberikan reaksi beragam. Siam Sport, salah satu media olahraga terbesar di negeri itu, menulis, kemenangan yang lepas di depan mata. Yotsakon gagal mengeksekusi penalti, sementara Indonesia menyelesaikan drama dengan ketenangan luar biasa. Di media sosial, netizen Thailand terbelah. Sebagian membela Yotsakon dan menyebut tekanan penalti adalah ujian mental,
Sebagian lagi mengkritik pelatih karena tidak mengganti penendang terakhir. Namun mayoritas netizen memuji Indonesia atas permainan solid dan sikap sportif sepanjang pertandingan. Yotsakon Burafa menatap laga perebutan tempat ketiga sebagai peluang untuk menebus kegagalannya. Dalam konferensi pers, ia menyampaikan tekad pribadi. Saya akan meningkatkan diri untuk laga selanjutnya. Kami harus menang untuk bangsa kami dan untuk membayar kepercayaan fans, ujarnya. Thailand akan menghadapi Vietnam U23 dalam laga perebutan tempat ketiga. Lawan yang tidak mudah, tetapi juga punya semangat bangkit usai kalah dari Chinese Taipei di semifinal. Bagi Thailand, peringkat 3 mungkin bukan target awal, tetapi masih penting untuk menjaga harga diri dan peringkat di Asia Tenggara. Yotsakon Burafa lahir pada 20 September tahun 2002 di Provinsi Chiang Rai, Thailand. Ia memulai karier profesionalnya di klub Chiang Rai United sebelum dipinjamkan ke berbagai klub Liga 1 Thailand. Namanya melambung usai mencetak gol penentu di final SEA Games 2023 melawan Indonesia. Sejak itu, ia dianggap sebagai striker masa depan Thailand. Bahkan digadang-gadang akan dibawa ke tim senior. Namun tekanan sebagai rising star tak mudah, ekspektasi publik, sorotan media, dan beban kemenangan membuat Yotsakon perlahan mengalami penurunan performa di level internasional. Momen gagal penalti di semifinal AFF U23 2025 mungkin menjadi titik terendah dalam kariernya sejauh ini. Namun sejarah membuktikan, banyak pemain besar yang pernah mengalami kegagalan serupa. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, bahkan David Beckham pun pernah gagal di titik penalti. Pertanyaannya kini, apakah Yotsakon akan tumbuh dari luka ini? Sepak bola adalah panggung emosi. Di dalamnya ada tawa, tangis, kemenangan, dan kekalahan. Malam 25 Juli tahun 2025, Yotsakon Burafa mengalami satu dari sekian banyak momen pahit dalam kariernya. Namun dari kegagalan itu pula, jalan untuk bangkit akan terbuka. Bagi Indonesia, ini adalah kemenangan yang layak dirayakan. Namun bagi Thailand, ini adalah pelajaran penting bahwa kejayaan tak bisa diulang tanpa kerja keras dan pembaruan mental. Bagi Yotsakon, malam di SUGBK mungkin menjadi mimpi buruk yang menghantuinya. Tapi jika ia bisa berdiri kembali, menatap ke depan, dan belajar dari titik putih itu, ia tak hanya akan menjadi striker hebat, tapi juga manusia yang tangguh. Di balik sorotan lampu stadion, kamera televisi, dan ribuan sorakan supporter, kisah ini menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal siapa yang menang, tapi siapa yang sanggup belajar dari kekalahan.